Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, semoga sahabat semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang-orang mukmin yang gemar bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Dia akan banyak sekali mendapatkan rahmat dan keberkahan atas lantunan-lantunan solawat yang terucap dari bibirnya. Dan dia akan masuk sebagai golongan orang-orang yang akan selalu didoakan oleh para malaikat. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan solawat dari malaikat. Hal ini sebagaimana yang disinggung dari beberapa hadis. Suatu hari Rasulullah datang dengan wajah berseri-seri. Lalu beliau bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa satu solawat dari seorang umatmu akan aku sertakan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan aku balas dengan 10 salam baginya. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuturkan, jika seseorang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Oleh karena itu, bersolawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah akan lebih utama dan lebih dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Solawat yang dia lantunkan akan menjadi penentu posisinya dengan Nabi kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Sesungguhnya lebih utama bagiku manusia besok di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak membaca solawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan doa dan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita akan didoakan oleh makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan doanya pasti langsung terkabul. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salah seorang di antara kamu mengucapkan salam kepadaku sesudah aku mati, melainkan malaikat Jibril datang kepadaku seraya mengucapkan, wahai Muhammad, ini si Fulan bin si Fulan mengucapkan salam untukmu. Maka aku menjawab, dan atasnya salam dan rahmat serta berkah dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sangatlah merugi dunia dan akhirat bagi orang-orang yang tidak mau untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa mereka akan tertahan dan tidak akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya saya mendengar bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi dan tidak akan dapat naik sehingga dibacakan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat banyak sekali kisah-kisah ajaib yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat. Salah satunya kisah seorang yang gemar bersolawat yang tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Suatu ketika Sufyan sedang beribadah mengelilingi Ka'bah. Saat itu ia bertemu dengan seseorang yang selalu membaca sholawat kepada Rasulullah ketika setiap kali ia mengangkat dan menurunkan kakinya. Sesungguhnya engkau telah meninggalkan tasbih dan tahlil, sementara engkau hanya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau memiliki landasan yang khusus? Tanya Sufyan. Orang itu lalu menjawab, siapakah engkau? Semoga Allah mengampunimu. Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jawab Sufyan, seandainya kamu bukanlah orang yang istimewa,
niscaya aku tidak akan memberitahukan masalah ini dan menunjukkan rahasiaku ini, tegas orang itu. Kemudian orang itu berkata kepada Sufyan, sewaktu aku mengerjakan haji bersama ayahku meninggal. Aku mendekati kepalanya dan mendapati mukanya tampak hitam. Lalu aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun menutup mukanya dengan kain. Kemudian aku tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi aku melihat ada seseorang yang sangat tampan dan bersih mengusap muka ayahku. Lalu muka ayahku langsung berubah menjadi putih. Saat orang yang tampan itu akan pergi, aku pegang pakaiannya seraya aku bertanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Karenamu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan muka ayahku langsung berubah menjadi putih di tempat yang istimewa ini. Lelaki yang sangat tampan dan bersih itu berkata, apakah kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu termasuk orang-orang yang melampaui batas, banyak dosanya. Akan tetapi ia banyak membaca sholawat untukku. Ia meminta pertolongan kepadaku, maka aku pun menolongnya. Aku suka memberi pertolongan kepada orang-orang yang memperbanyak sholawat untukku. Pada masa Rasulullah SAW, pada waktu permulaan Islam, ada seorang mukmin yang difitnah mencuri seekor unta. Kemudian orang yang memfitnahnya mengajukan saksi-saksi palsu, yakni orang-orang munafik. Singkat cerita, si mukmin tersebut divonis bersalah. Dalam hukum Islam, pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian seorang mukmin yang malang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka telah memfitnahku, aku tidak mencuri unta itu. Engkau maha tahu ya Allah, selamatkanlah aku dari hukuman ini. Aku telah bersolawat kepada Nabi yang paling mulia. Atas izin dan kuasamu ya Allah, izinkanlah unta itu untuk berbicara. Jadikanlah dia sebagai saksiku. Tiba-tiba unta tersebut berkata, ya Rasulullah, aku milik orang beriman ini. Orang-orang itu adalah saksi palsu, dan si tukang fitnah itu telah membuat tuduhan palsu terhadap mukmin sejati ini. Lantas unta tersebut mendekati pemiliknya dengan sikap tunduk lalu duduk di depannya. Kejadian tersebut mengungkap kebenaran yang telah disembunyikan dan membuat malu para saksi-saksi tersebut. Akhirnya si mukmin terbebas dari hukuman potong tangan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai orang mukmin, bagaimana engkau dapat memperoleh keajaiban ini? Si mukmin menjawab, ya Rasulullah, saya selalu bersolawat kepadamu 10 kali sebelum tidur. Rasulullah SAW kemudian bersabda, karena solawatmu kepadaku, Allah bukan hanya menyelamatkanmu dari hukuman potong tangan, tetapi juga akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka kelak di akhirat. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali pada sore hari dan 10 kali pada pagi hari, Allah akan membangkitkannya bersama para nabi kesayangan dan kepercayaannya, serta para kekasihnya yang patuh. Dia akan melimpahkan berkah kepadanya sebagaimana berkah kepada nabinya. Oleh karena itu, berbahagialah dengan sholawat yang selalu kita ucapkan setiap hari dalam kehidupan ini. Semoga dengan kisah ini bisa menambah semangat kita, kekhusyuan kita, keikhlasan kita, serta kemantapan kita dan keyakinan kita dalam bersolawat kepada Nabi SAW yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu tergolong menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW, baik dalam keadaan susah dan senang,
dimanapun dan kapanpun, dan kelak akan mendapat syafaat baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.